Pecinta Dai TV kembali lagi di Dai 5 Menit yang berisi rangkuman berita pilihan selama 1 minggu. Di antaranya ada dukungan pemerintah bagi korban terorisme. Lalu ada pula informasi mengenai Dai TV yang menggelar konser spesial Hari Ibu. Ada pula pembagian rapot secara drive-thru. Selain itu ada berita mengenai KAI yang mewajibkan penumpang melakukan tes antigen. Serta informasi mengenai perjuangan ibu yang menjadi tenaga kesehatan COVID-19. Dan berikut tayangannya. Pertama, dukungan pemerintah bagi korban terorisme. Secara simbolis, Presiden Joko Widodo memberikan dana kompensasi bagi 20 orang korban terorisme masa lalu di Istana Negara, Jakarta Pusat. Total dana kompensasi sebesar 39,2 miliar akan diberikan negara kepada 215 korban terorisme dari 40 peristiwa terorisme di masa lalu yang mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, tidak mampu mencari nafkah, mengalami trauma, hingga kehilangan anggota keluarga akibat meninggal dunia. Presiden Joko Widodo berharap melalui dukungan dana kompensasi tersebut, baik korban maupun keluarga korban terorisme di masa lalu dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik dan optimis. Kedua, Dai TV gelar konser spesial Hari Ibu. Memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember, Dai TV menggelar konser spesial Hari Ibu secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bertajuk Untukmu Ibu. Konser Untukmu Ibu dimeriahkan oleh penyanyi ternama Bambang Regina Bukit atau yang lebih akrab disapa Bams Samson. Dalam konser ini, Bams bersama sang ibu menyanyikan lagu ciptaan mereka yang berjudul Moon, yang berarti Mom and Son. Selain itu, konser Untukmu Ibu juga dimeriahkan oleh Alena Wu lewat lagu berjudul Ibu. Setiap tahun, Dai TV selalu mempersembahkan konser spesial untuk seluruh ibu di dunia sebagai tanda terima kasih karena telah berjuang membesarkan dan memberikan cinta kasih kepada anak-anaknya, sehingga cita-cita anak bisa terwujud dan menghasilkan karya-karya terbaik untuk bangsa. Ketiga, ambil rapot dengan sistem drive-thru. Virus corona membuat perubahan besar dalam pola pendidikan yang dilakukan di sekolah. Tak hanya sistem belajar yang berubah secara virtual, penyerahan rapot pun dilakukan dengan sistem drive-thru. Seperti yang dilakukan oleh Sekolah Taman Kanak-Kanak Cinta Kasih Seci. Sekolah yang berada di Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat ini mengadakan pembagian rapot bagi 233 murid dengan sistem drive-thru. Inovasi baru dalam mengambil rapot pun diapresiasi oleh orang tua murid. Sistem drive-thru adalah pilihan terbaik agar terjamin dari paparan virus corona. Keempat, KAI wajibkan tes antigen H-3 keberangkatan. Mulai 22 Desember 2020, PT KAI mewajibkan seluruh penumpang kereta jarak jauh untuk melampirkan hasil tes cepat antigen yang masih berlaku 3 hari sebelum jadwal keberangkatan sebagai syarat perjalanan kereta api ke sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Penumpang boleh menyertakan hasil tes cepat antigen dari fasilitas kesehatan terdekat atau melalui pelayanan tes cepat yang disediakan oleh PT KAI di sejumlah stasiun keberangkatan seperti Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Kiara Condong, Cirebon, Tegal, Semarang Tawang, Yogyakarta, Surabaya Gubeng, dan Pasar Turi. Penumpang yang menggunakan layanan tes cepat antigen di stasiun dikenakan biaya Rp105.000 dan harus datang 1 hari sebelum keberangkatan kereta dengan membawa KTP dan bukti pembayaran tiket kereta. Kelima, perjuangan ibu menjadi tenaga kesehatan COVID-19. Pelda Syarifah, Kepala Tim B Tower 6 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, kini harus membagi tugas menjadi seorang perawat yang membantu menangani pasien COVID-19 sekaligus ibu dari sang buah hati. Sejak kurang lebih 2 bulan lalu, Pelda Syarifah membagi waktu dan berperan menjadi seorang ibu dari Ezra Ananda Suwarso dan juga sebagai seorang tenaga medis. Kedua peran ini merupakan kewajiban yang harus ia emban secara bersamaan. Walaupun tugasnya sebagai abdi negara sempat membuat keluarga, terutama sang buah hati, merasa ragu dan berat akan kondisi sang ibu.
Namun komunikasi dan pengertian yang ia berikan secara terus-menerus kepada anak semata wayangnya membuat ia dapat bertugas dengan tenang. Ya, itulah tadi 5 berita pilihan dari DAI TV. Jangan lupa untuk terus menyaksikan DAI 5 menit setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Indro Pakpahan, sampai jumpa.